Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Widayuwansa dari Prodi Hubungan Internasional, FISIP Umrah, atau Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya bakal mereview jurnal yang berjudul Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta, suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial yang ditulis oleh Anissa Fitrah Nuriskah. Konten hari ini yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tujuan penelitian, ketiga metodologi penelitian, keempat analisa dan pembahasan, kelima kekuatan hasil penelitian, keenam kelemahan hasil penelitian, ketujuh penutup, dan terakhir referensi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernitas serta telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet menjadi makanan sehari-hari orang yang di era globalisasi sekarang ini. Internet sudah menjadi bagian terpenting bagi sebagian masyarakat seluruh dunia karena ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menggunakan internet dengan cermas dan cerdas. Di dalam penggunaan internet tentunya tidak terlepas dari media sosial di dalamnya, di mana sudah begitu banyak tercipta media sosial yang ada di masyarakat. Bahkan hampir di setiap negara memiliki media jaringan sosial lokal masing-masing. Media sosial inilah yang menjadi konsumsi bagi para pengguna internet di Indonesia, tidak kecuali orang-orang Indonesia, hampir semua orang mempunyai media sosial. Akses media sosial yang mudah dan hanya perlu menggunakan smartphone saja kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia dengan mengakses berita melalui media sosial. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Globalisasi seperti bumerang yang apabila pelempar tidak menangkap bumerang yang telah dilemparkan dengan baik, maka akan melukai diri sendiri. Perubahan yang terjadi saat ini berlangsung begitu cepat. Perubahan pada remaja khususnya terlihat pada kebudayaan. Perubahan ini bisa jadi satu set perubahan perilaku yang mudah dilakukan, misalnya dalam cara berbicara atau berkomunikasi, berpakaian, makan, dan masuk identitas budaya seseorang. Perubahan pada individu sangat dipengaruhi dari aktivitas yang dilakukan dan tergantung pada pilihan dari individu tersebut dalam berperilaku. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang, dan cara berpakaian banyak remaja-remaja kita yang berdandan dan meniru kebudayaan Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim bahan, di mana mereka memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak dilihatkan. Tak ketinggalan gaya rambut dicat mengikuti kebudayaan Barat yang mayoritas orang-orang di sana adalah berambut pirang. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Bahkan banyak remaja yang juga malu untuk memakai pakaian budaya kita seperti misalnya batik. Dalam keseharian banyak anak muda yang tidak mau memakai batik karena mungkin dianggap tidak modis, padahal batik merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang dimana para anak muda ini mencontoh kebudayaan Barat melalui media sosial yang mereka miliki. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka serta mencontoh apa yang mereka lihat di media sosial. Pembahasan kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di kota Surakarta. Perubahan ini mencakup pada perubahan pola interaksi, aspek bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya yang diakibatkan oleh pengaruh dari kebudayaan Barat yang masuk melalui media sosial dan sangat berpengaruh pada budaya remaja di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber tertulis serta foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa remaja yang ada di Surakarta yang dianggap memenuhi kriteria sebagai informan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling.
Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam pola interaksi yang mencakup komunikasi para remaja. Segi bahasa seperti para remaja yang sudah hampir tidak mengerti kromo Inggil, di mana maksudnya mereka para remaja tidak seutuhnya mengerti dalam penggunaan bahasa Jawa kromo Inggil. Selain itu merupakan pada fashion atau cara berpakaian para siswa yang kebarat-baratan dan menjadi kiblat bagi mereka sehingga banyak yang tidak percaya diri dalam menggunakan batik khas Indonesia. Sehingga para remaja banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh para siswa dianggap sebagai kiblat dan perlahan bisa saja kebudayaan Indonesia terlupakan. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi, penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah. Diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain. Saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dengan sasaran penelitian adalah para remaja. Penelitian dilaksanakan kurang lebih pada bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai. Terhitung sejak pemilihan judul dan pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan laporan penelitian sebagai hasil dari penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa catatan lapangan, transkrip, wawancara yang dicatat melalui catatan tertulis maupun melalui alat perekam. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif, terdiri dari transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana perubahan kebudayaan yang terjadi pada remaja di Surakarta. Di dalam menguji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana teknik dengan menggunakan lebih dari satu orang sumber untuk mendapatkan data yang lebih valid dan dianalisa dengan baik. Teknik analisis data melalui tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap sajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Yang keempat, yaitu analisa dan pembahasan. Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan beberapa perubahan yang mencakup aspek budaya dalam masyarakat, khususnya pada remaja, yaitu mengambil dari pendapat Gilin dan Gilin. Perubahan sosial adalah sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di masyarakat. Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi-modifikasi dalam masyarakat, yang dimana salah satunya merupakan modifikasi dalam teknologi yang semakin berkembang, sehingga menciptakan adanya media sosial dan kehidupan masyarakat, khususnya para remaja. Perubahan yang terjadi pada pelajar ini mencakup gaya berkomunikasi atau interaksi, bahasa, gaya berpakaian, dan yang lainnya, di mana ini masuk ke dalam pengaruh besar dalam keseharian para remaja tersebut. Ini ada beberapa perubahan saat globalisasi, yaitu yang pertama gaya berkomunikasi, kedua perubahan bahasa, bisa di-pause dulu untuk penjelasan yang lebih lengkapnya. Ketiga, perubahan pola interaksi. Keempat, perubahan penampilan atau fashion. Kelima, perubahan kebiasaan. Yang kelima, kekuatan hasil penelitian. Kekuatan dari jurnal ini berdasarkan ide dan gagasan penulis menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali, tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Berdasarkan beberapa kelebihan ini dapat disimpulkan jurnal ini layak dijadikan referensi dan sambutan yang baik bagi pembaca.
Pembahasan berhubungan sekali dengan bagaimana pengaruh media sosial di era globalisasi. Yang keenam, kelemahan hasil penelitian. Dalam jurnal tersebut, penulis hanya menyampaikan materi. Selain itu, tidak ada pemaparan dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar dokumentasi pada jurnal ini. Berdasarkan pengamatan oleh reviewer, diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan atau mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di kota Surakarta. Perubahan ini mencakup pada perubahan pola interaksi, aspek bahasa, gaya berpakaian, dan yang lainnya, yang diakibatkan oleh pengaruh dari kebudayaan Barat yang masuk melalui media sosial dan sangat berpengaruh pada budaya remaja di Indonesia. Ketujuh, penutup. Kesimpulan, globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekarang ini. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga menciptakan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini dan membuat kita ikut andil dalam menikmati kecanggihan teknologi, tidak terkecuali para remaja di Surakarta. Perubahan-perubahan yang terjadi jangan sampai karena terlalu mengikuti budaya Barat yang dianggap lebih baik atau keren, membuat kita lupa diri akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tentunya juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai karena mudahnya kita berinteraksi melalui media sosial, sifat sosial kita berkurang. Jangan sampai kita mengurung diri dan hanya berselancar di dunia maya saja, sehingga kita tidak bersosialisasi dengan dunia nyata. Selain itu, penggunaan yang bijak juga dapat membuat kita terhindar menjadi korban dari kejahatan di media sosial, dan jangan sampai membuat kita kecanduan sehingga konsumtif terhadap media sosial. Referensi bisa dibaca di sini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan datangnya dari setan, saya hanyalah korban.